Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Kisonggo Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisonggo Langit selama ini. Terus support agar kedepannya channel Kisonggo Langit semakin berkembang, bisa memberikan informasi, ilmu, pengetahuan yang bermanfaat. Kali ini Kisonggo Langit akan membahas tentang weton-weton dengan kemampuan mata batin tingkat tinggi. Ya, weton-weton dengan kemampuan mata batin tingkat tinggi ini ada beberapa yang memang diberkahi sejak terlahirkan ke dunia. Jadi dari jabang bayi itu sudah memiliki berkah kemampuan mata batin. Dan di kejadian tertentu, weton-weton tersebut ini harus mengalami ujian ataupun cobaan di umur-umur tertentu yang ketika melewati ujian tersebut kemampuan mata batinnya ini terbuka. Jadi ada beberapa yang diberkahi dengan kemampuan mata batin sejak terlahirkan, dan juga ada yang beberapa harus mengalami ujian ataupun cobaan dulu dalam kehidupannya sehingga kemampuan mata batinnya ini terbuka. Dan mungkin ketika disebutkan ada beberapa yang saya lahir pada hari ini tapi kok kemampuan mata batin saya ataupun saya orang yang nggak peka, kenapa? Mungkin masih terpendam, atau mungkin tidak diasah, mungkin tidak dilatih ataupun dibiarkan. Ya, jadi kemampuan mata batin ini kan berkah, tentunya berkah ataupun gift, pemberian ada tujuan dan maksud dalam Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan mata batin ini kepada teman-teman semua. Jadi ada maksud dan tujuan. Nah, kalau dibiarkan ya tentunya mungkin akan menghilang. Dibilang ada tapi ada, tidak dilihatkan, tidak dilatih, dibilang tidak ada tapi ya diberkahi. Nah, jadi harus dilatih kemampuan mata batin ini, dipelajari, ditekuni dengan bimbingan guru mursyid yang tepat. Ya, mungkin beda cerita ketika kemampuan mata batin ini diberikan Allah melalui tanpa perantara apapun, tanpa perantara orang lain, tanpa perantara makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan disebutnya ini ilmu laduni, ilmu yang langsung turun dari sisi Allah. Nah, beberapa memang teman-teman ini diberkahi dengan kemampuan mata batin ini sejak dilahirkan. Ada yang harus mengalami ujian, cobaan dalam kehidupan yang berat, baru terbuka kemampuan mata batin itu. Ada juga yang masih terpendam dan harus mempelajari kemampuan mata batin ini secara pembelajaran dari guru. Ya, weton-weton berikut ini adalah minggu legi, terus juga minggu wage dengan kemampuan mata batin ya. Minggu legi, minggu wage, Senin pon, Senin wage, Selasa kliwon, Selasa pahing, Selasa pon, Rabu kliwon, Kamis pon, Jumat kliwon, Jumat pahing, Jumat pon, Jumat wage, Sabtu kliwon, dan Sabtu wage. Ya, jadi weton-weton yang diberkahi dengan kemampuan mata batin ya berdasarkan kitab Primbon Jawa kuno, naskah Primbon Jawa kuno. Dan memang pemberian berkah kemampuan mata batin ini ada beberapa yang diberkahi sejak terlahirkan, ada juga yang harus melewati ujian yang berat dulu dalam kehidupan baru diberkahi. Ya, diulangi ya. Weton-weton berikut ini adalah weton minggu legi, minggu wage, Senin pon, Senin wage, Selasa kliwon, Selasa pahing, Selasa pon, Rabu kliwon, Kamis pon, Jumat kliwon, Jumat pahing, Jumat pon, Jumat wage, Sabtu kliwon, dan Sabtu wage. Nah, beberapa ini ya berkah kemampuan mata batin sejak dilahirkan, dan juga memang ada yang harus pembelajaran. Nah, misalkan teman-teman kok saya lahir pada hari tersebut tapi saya tidak memiliki kepekaan batin. Nah, ini harus adanya pembelajaran dari guru mursyid yang tepat sebagai pendamping, agar terarahkan pembelajarannya juga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Dan dalam mencari guru,
Dan dalam mencari guru haruslah pemilih harus hati-hati, jangan sampai salah dalam pemilihan guru ya. Guru yang benar-benar alim agamanya. Yang alim agamanya seperti apa? Yang dia bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Agamanya bersamanya, agamanya di sisinya, agamanya selalu mendampingi perjalanan kehidupannya. Agamanya tidak ditinggal di tempat ibadah. Ya jadi selalu tuh ya dibawa kemana-mana agamanya, tidak ditinggal di tempat-tempat ibadah. Cari guru mursyid yang tepat, yang benar-benar alim secara agama, nasabnya jelas, sanadnya jelas ya. Jadi kalau memang ada beberapa teman-teman yang lahir pada hari-hari yang sudah Ki Songgol Langit bacakan, tapi dirasa tidak memiliki kepekaan batin, mungkin kebatinannya ini masih terpendam. Dan harus ada ibadah ataupun amalan tertentu yang dikerjakan melalui bimbingannya guru mursyid yang tepat. Dan selain kemampuan mata batin, weton-weton berikut yang dibacakan oleh Ki Songgol Langit memang ada kodam pendamping. Ya dari garis keturunan sebagai penjagaan. Ya jadi kerjanya kodam pendamping ini adalah ketika sadar ataupun dalam posisi tidur, posisi tidak sadar, alam bawah sadar yang kuat gitu ya. Ini penjagaan kodam pendamping dari leluhur. Nah, beberapa juga ada yang ditamengi oleh perisai gaib gitu ya. Dan memang semuanya ini didampingi perjalanannya oleh leluhurnya langsung. Jadi leluhur menjaga, kodam pendamping sebagai penjagaan juga, dan juga perisai gaib. Beberapa yang ada yang memiliki perisai gaib. Dan tentunya kodam pendamping ini bukan berarti tiba-tiba ngaung seperti macan atau meniru gerakan macan, bukan seperti itu. Kalaupun ketika sudah terkoneksi ataupun sudah selaras kodam pendamping, bukan berarti tiba-tiba ngaung gitu ya, menyerupai macan, bukan. Paling ketika menunggangi si badan atau menyelaraskan energi kodam pendamping ke badan, ke fisik, itu paling bisa dibedakannya secara sorot mata ya. Sorot mata, terus tenaganya beda, tidak seperti yang di YouTube yang lain ya, tiba-tiba badannya ngikutin macan gitu ya, itu namanya kesurupan. Nah kalau udah selaras bisa menggunakan energi kodam pendamping, itu paling ya berantem biasa berdiri, tapi yang membedakan itu sorot matanya. Terus juga tenaganya, sifatnya, gesturnya pasti berbeda ketika teman-teman ini menggunakan tenaga dari kodam leluhur. Nah bedanya itu dari sorot mata. Terus juga mungkin gestur dari tubuhnya, tenaganya beda. Jadi tidak tiba-tiba kodamnya macan terus tiba-tiba menyerupai macan, tidak seperti itu namanya kesurupan. Jadi cara kerja kodam pendamping ketika menunggangi si badan manusianya itu paling membedakannya itu sorot mata, berantemnya tetap berdiri gitu ya. Terus penjagaan ketika posisi sedang tidur. Jadi mungkin teman-teman ada yang memiliki gangguan gitu ya, dari serangan gaib, ilmu hitam, santet, guna-guna, telu, banaspati, dan lain-lain ya. Ketika posisi sadar mungkin tidak bisa diserang, tapi diserang lagi dengan energi gaib tersebut dalam posisi tidur. Nah ini cara kerja kodam leluhur itu menjaga ketika posisi sadar dan posisi tidur, ini penjagaannya. Jadi kodam pendamping leluhur itu menjaga ketika sadar maupun dalam posisi tidur ya, karena kan banyak teman-teman ini nggak sadar ketika posisi tidur, ruhnya kemana itu pada nggak sadar. Nah rogol sukma itu sejatinya itu kan yaitu tadi ketika kita tidur ruh kita di genggaman Allah gitu ya. Nah sadar nggak itu si jasad itu lagi tidur, posisinya ngapain, bisa nggak ngelihat jasad. Nah rogol sukma itu padahal kita lakukan tiap hari ketika kita tidur. Nah kita keluarlah si roh itu dari jasad kita. Nah kebanyakan mungkin pada tidak sadar ruhnya kemana gitu ya, harusnya harus tetap sadar. Jadi eling terus, sadar terus kemana ruh tersebut, karena yang butuh tidur itu kan bukan si ruh, yang butuh tidur itu si jasad, yang butuh makan itu jasad, yang butuh minum itu jasad, yang butuh ngopi itu jasad. Ruh itu nggak butuh itu semua, karena makanannya ruh itu ya zikrullah ya, berbuat baik gitu, bertasbih, mengagungkan nama Allah, sholawat, itu adalah makanannya si ruh gitu ya. Jadi semoga kita semua selalu eling, selalu ingat sama Allah. Jadi ketika posisi tidur kita bisa tahu jasad kita lagi ngapain, dijaga sama siapa aja. Sesungguhnya ketika manusia yang beriman itu tidur ya, itu kan penjagaan dari malaikat-malaikatnya Allah gitu ya. Jadi malaikat Allah turun sebagai penjagaan.
Selain kodam leluhur, seleluhurnya langsung yang menjaga, itu malaikat Allah itu turun untuk menjaga jasadnya orang-orang yang beriman, ya. Terus juga tidur itu kita belajar mati, ya, karena kita tidak tahu apakah akan dihidupkan lagi oleh Allah atau tidak. Ya, jadi kita belajar mati. Ya, maka ketika doa tidur itu kan, dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Jadi kita pasrahkan hidup dan mati kita kepada Allah, ya. Jadi harus selalu eling, mau dalam posisi sadar ataupun sebelum tidur baca doa, ya, zikrullah. Nah, insya Allah nanti ketika tidur pun ruh lepas dari jasad kita selalu eling. Jadi nggak lupa ini ruhnya kemana gitu kan, inget nggak gitu. Ya, jangan lupa juga teman-teman yang disebutkan tadi, ini kirim Al-Fatihah untuk diri sendiri, untuk orang tua terdahulu, tawasul ya, sholawat ke Kanjeng Nabi, bertasbih mengagungkan nama Allah ya, zikrullah. Jangan sampai hati ini kosong gitu ya. Ketika kosong, bisa makhluk-makhluk lain itu masuk ke dalam tubuh kita. Ini kan rumah kita nih ya. Badan ini kan rumah kita. Kita dititipi oleh Allah ya. Ini rumah kita, jangan sampai makhluk-makhluk asing, tamu-tamu asing masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dijaga, dirawat. Bagaimana cara merawatnya? Dengan zikrullah itu tadi. Mengagungkan nama Allah, bertasbih, sholawat ke Kanjeng Nabi, dibersihkan hatinya, dibersihkan kolbunya. Gitu ya. Karena insya Allah ya, orang-orang yang beriman itu kan dipercikkan Nur Muhammad. Ya. Jadi jangan sampai kita mengotori hati kita. Terus bertasbih mengagungkan nama Allah. Apapun aktivitasnya, hati kan bisa bertasbih. Jangan sampai kosong, melongo gitu ya, merenung apalagi gitu ya, pandangan kosong tanpa zikir. Jadi hati bisa selalu berzikir walaupun kita dalam situasi bekerja ataupun sedang melakukan aktivitas yang lain, hati terus berzikir, mengagungkan nama Allah, bertasbih. Jangan sampai kosong hati ini ya. Tentunya memperbaiki sholat, walaupun sudah dikasih tahu nih memiliki kemampuan mata batin, penjagaan ya, terus ada tameng gaib, bukan berarti ini aman ya. Tentunya jangan sampai menjadi istijrot ya. Allah berikan kelebihan semoga supaya kita semakin lalai dari Allah ya. Jadi jangan sampai kita menjadi pribadi yang istijrot ya, yang diberikan kelebihan oleh Allah tapi semakin lalai dari Allah. Harusnya semakin menguatkan kita, sudah diberitahu seperti ini, menguatkan ibadah kita, ibadahnya semakin istiqomah, ibadahnya semakin rajin, ibadahnya semakin giat ya. Teman-teman yang lahir pada hari-hari berikut boleh sering cerita di kolom komentar mengenai perjalanan kehidupannya. Kisonggo Langit pamit undur diri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.